Makanya dalam urusan kita jangan terjebak. Ini bukan tempat permanen. Terkungkung roh, swargantu, moksantu. Ini bukan apa? Candi apa namanya nih? Candi Meraktu. Kan Candi Meraktu harinya. Karena kita linggihkan di sini. Kita kungkung lagi. Ngungahang dewa yang dewa pitara pra. Sama dengan penyiar televisi. Tidak mungkin penyiar ada pada kotak televisi itu loh Pak. Dia ada di pusat. Kita membangun channelnya saja. Sama dengan leluhur Pak Ibu di situ juga. Silakan umat, tapi di sini bangun networknya. Miak nyepeh kawan bangun jaringan network ketika Pak komunikasi jelas. Oh, udah ada seperti sedananya sini. Karena dia belum pada tingkat kesadaran murni. Butuh pujaan dari Perti Sentana. Kalau sebagaimana kalau rohnya digabung, justru di situ kita mengajarkan egalitarian. Karena di Bali roh itu bisa diskriminasi katanya. Yang hidup bilang, "Ne teguh roh nih." Sehingga kalau ai dak kelompok Triwangsa punya ngambil istri dari kelompok Jabawangsa, dia bilang, "Ndak mau sembahyang yang laki-laki loh." Pang petari yang guru ini lebih rendah nih status leluhurnya. Sampai alam eskatologi pun. Jangankan tempat suci Pak. Apakah doa saja saya punya salinan lontar yang berbahasa politik. Pitra puja. Untuk sudra, untuk wesya, bapak begitu loh. Berarti ada roh sudra loh. Politisasi di wilayah agama. Maka apa? Siapa yang membuat teks? Yang punya kuasa wacana. Siapa yang membuat wangsa? Sastra. Siapa yang membuat sastra? Wangsa yang paling tinggi. Itu baru bahasa politik Pak. Tugas kita kembalikan kepada filosofinya agama sebagai spirit tatwam asih. Kita masih perlu perjalanan panjang Pak untuk menyadarkan umat kita sampai wilayah. Tapi enak memang kalau orang yang berstatus tinggi berada di sono nyaman, aman, tidak mau diusik kenyamanannya. Diksa pun diskriminasi, leluhur pun diskriminasi, sampai dibuatkan pelinggih. Oh, ini soroh nih di Meru tumpang telu, ini tumpang lima, ini tumpang pito gitu loh. Tapi habis ngaben, masuk, udah ngabennya udah, masuk ke laut, ada laut tumpang pito. Walaupun ada Sabta Segara. Jadi demikian Pak, ya nanti Bapak nyepeh memberitahu aja Pak, ambil tirta dari Bali jangan Riki Kemulan, tidak usah Pak ngulungah dewa yang lagi ngentak lingeh biyen gede biaya. Karena ngentak lingeh habis seke, besi nyatur mau pedurusan gitu, sehingga biarlah gabung bersama-sama, nanti biar beliau mencarinya. Kan enak gabung bersama, ajak ngobrol rohnya banyak. Coba sendiri rohnya kesepian toh. Maka saya bilang mana enak ngaben masal atau ngaben sendiri, ngaben masal saya bilang nanti bisa di demo Betarayama saya bilang. Coba sendiri berani ngelawan Betarayama dengan pasukannya, apalagi musim karo di Bali Agustus ya Juli, bayangkan berapa desa di Bali ngaben digedor itu. Langsung nyerah itu Betarayama. Akhirnya yang masuk neraka udah deh saya ribet ngurus kamu masuk surga aja deh gitu. Aneh buat juk saja ya. Jadi demikian ya. Saya kira udah tertampung semua ya Pak. Oke. Silakan yang lain. Perkenalkan Titian asli Bali. Nyoman Pagayase, Desa Tajud, desanya Gede Pramo. Ya. Ampun 20 tahun di Banyuwangi. Kurang lebih kaitan ini pertama dengan sloka Bhagavad Gita yang sering yang maknai di dalam hal ini, yaitu Sangkaro Naraka Yaiwa Kula Kenanam Kula Yasca Patamti Pitaro Hiesham Lupta Pindo Daka Kriya. Anak-anak yang tidak diinginkan karena tercemarnya wanita dan merosotnya dharma, seperti itu akan membawa leluhur keluarga pergi menuju neraka karena lenyapnya tradisi mempersembahkan makanan dan air kepada leluhur. Yang kedua, yang dari salah sama saya, kedudukan di surga loka, demikianlah keadaannya, di neraka loka beginilah keadaannya, tidak tersertakan macamnya kesengsaraan, berbagai ragam siksaan, budak-budak sang yama,
Jika menipis menjadi makhluk hewani seperti binatang liar, binatang jinak, binatang melata, ulat dan lain-lain. Binatang semaga itu amat sangat sengsaranya. Oleh karena itu, dimakan kawan-kawannya. Itulah serba macam kesengsaraan yang ada di alam Pitraloka. Lapar dan dahaga menjadi penderitaan yang utama. Karena itu, di manusia loka mengalami suka dan duka silih berganti. Itu yang jadi dasar umum. Lanjut, Titiang melihat hal ini hubungan dengan sloka tadi, mungkin bagaimana caranya bagi sentana yang ada di bumi ini untuk mempersembahkan makanan dan air kepada leluhurnya. Yang kedua, mungkin masuk langsung ke pokok pembahasan mengenai fitrayatnya. Dia menangkap mengenai masalah Atmawedana sampai dengan proses akan melinggiang secara bersama-sama ring kecandi kawitan. Nah, semisal mungkin yang ikut buahnya, Anda katakan kalau satu kawitan yang ikut nanti Anda katakan bisa 300 daksina linggih waktu selesai mendak di Opitara ring segara terakhir, melinggihnya langsung otomatis dari Candi Kawitan. Nah, dengan 300 daksina linggih ini, Punapi bagaimana caranya untuk menata agar semuanya bisa melinggih ring Candi Kawitan. Kita bandingkan dengan yang berlangsung di wilayah Purwoharjo, di mana di masing-masing rumah keluarga, jika minta orang 3, untuk simpel mungkin yang ada di Pesanggaran, tepatnya Pura Tirta Probana, Rien Ide Sinuwun yang mengawali termasuk Romo Poniman yang berikan gagasan, semua leluhurnya disatukan di satu tempat sehingga ada maupun gak ada sentana berikutnya akan nanti terus ada persamaan di Pura. Ini yang pertama. Yang kedua, Ampura niki Titiang kebetulan tinggal di Banyuwangi. 3 bulan lalu ibu Tiang meninggal. Nah, mungkin yang Tiang tanyakan ring ide Punati, santukan Tiang kawitan ring Tajun, pasti semeton Tiang ring Tajun akan melinggiang ring kawitan ring Tajun. Perlu napitan Tiang juga mengadakan upacara Atmawedana melinggiang nemen Tiang ring kawitan ring Pesanggaran. Amneke dan Nabi suksema Om Santi 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 Om. Pertama nih, entas-entas Desa Kalepatra ya iyalah. Ya, Desa Kalepatra kan wujud budaya. Tapi sekarang ada tidak budaya mengakomodasi nilai-nilai spiritual agama? Budaya boleh budaya, tapi kalau budaya itu tidak memberikan nilai baru, pemurnian, pemerdekaan pada budaya, dia hanya bersifat fungsi saja melangsungkan hidup, berarti budaya itu perlu kita tinggalkan. Kan budaya tidak pernah kekal. Bila perlu kembali kepada budaya yang mewakili nilai-nilai spiritual dan ideologi agama. Makanya kita jangan takut berubah. Di Bali aja wacana ajak Bali, takut yang berubah, padahal di Bali itu sudah berubah. Justru yang berubah mengatakan jangan berubah. Kita sudah move on. Ya. Kita harus berubah. Ya. The Great Outfacting kata Rinal Ghazali menggunakan teori ekonomi. Jadi kita akan menjadi agama. Maka sekarang gimana? Kalau mereka tidak siman, ada masalah dan sebagainya. Bagaimana dengan yang mati 2 hari, 7 hari? Tidak jadi masalah entas-entas ini. Maka kita kelopkan kembali fitriyatnya, jangan Atmawedana. Jadi kita masuk ngerecadana antara ngaben, upacara nyekah dan ngatmawedana ngaben, kita jadikan satu. Kita buatkan badan simbolnya. Untuk yang Atmawedana, kita simbolnya kembali apa? Ada 2 simbol yang kepake, isi daun bodi, isi pohon daun beringin. Itu simbol Purushotama Aswata. Budi itu pohon bodi membangun kesadaran. Untuk masuk jadi siwa harus jadi Buddha. Bukan Buddha agamanya, kesadaran sang spirit.
Simbol Pancamah Buddhanya diisi dengan beras catur warna. Selesai, Ana Maya Kosa. Kemarin di Bumi Ayu saya sekali kan, bayangkan kerja yang mestinya 2 kali, 3 kali, kita kerjakan 2 kali. Puja ngaben oke, habis itu selesai, kita kembalikan dalam bentuk, kita Purwodaksina, kita sudah Atma Wedana, dengan buat simbol cili, kalau di Bali bilang adegan, ada jemek. Kita bisa buat memang ada petunjuk ngaben dan nyekah, Atma Wedana bisa disatukan ngerecadana, bahkan jenazah masih ada pun sudah bisa ngelingyang-yang, terutama bagi kasogatan di Bali. Kita pakai itu. Bagaimana dengan roh yang dari agama lain? Saya katakan, itu kan baru persepsi yang hidup mengatakan demikian. Sudah saya katakan tadi, bahwa agama Hindu itu adalah agama umat manusia. Ya. Tapi kalau nanti ngikuti selera agamanya, ya sudah. Saya sudah nganterin mau ke Bali, tapi kalau di Bali nggak senang ya pulang ke Banyuwangi, monggo. Tapi yang jelas saya katakan, pendeta umat udah berniat baik mengantarkan jenengan. Memang dasar memang keblinger ya piye rohnya. Ya toh roh keblinger kan banyak nih. Karena karma buruk begitu banyak menutupi. Jadi dengan demikian tugas kita mengantarkan itu. Tapi tidak ada karma tanpa pahala. Pasti ada. Dia bangun kesadaran dunia roh. Tugas kita mencerdaskan. Maka penting askara itu kuno pabiseko pramerasa catur dewatmo pitra setawa. Ini pitra setawa pun sudahnya yang diterapkan. Boleh saya katakan bukan salah, keliru. Tidak tahu arti. Swarga antu pitaro dewa itu bukan puja pitra. Itu puja pengelepas. Namanya pemuntul marga itu. Puja Pitra, Om Swaha, Swadasya, Pujasya, Triwidas, Pitarastata, itu Puja Pitra. Naik, dia naik, Pitara setau, Ong Angkara Aksara, Wijatam, Dipta, Pawa, Kemandalam, Pitra Guya, Prajapati, Brahma, Pitara, Nama, Myaham. Saya hormati Pitara jadi Brahma, Ongkara Aksara, Wijatam, Sara, Chandra, Sunir, Malam, Pitra, Usnisa, Siwatam. Wisnu Pitara Nama Myaham. Tunggalkan itu. Purwodaksina Panca Pitara Swetam Baram Daram Dewam Swetam Capi Pitamaka Pitra Api Tritra Iswara Dewa Nama Myaham. Itu konsep promosi roh personal menjadi roh alam semesta. Inilah yang tidak ada, hanya doa swarga antu moksa. Bagaimana saya ke sana? Saya belum punya tiket loh, gitu loh. Ana suruh dia ke surga, dia belum punya tiket. Ana belum carikan dia kapling kendaraan, nggak ada. Maka Sulinggih dan umat sarana upacara inilah kita inginkan. Jadi pertanyaan berarti kalau di India tanpa upacara berarti nggak bisa moksa dong. Kan gitu jadinya. Mana bilang di India nggak pakai upacara? Ya walaupun Agnihotra kan seperti itu. Jadi inilah ya. Nah, Pandoyo yang bunuh diri gimana? Ini secara sosial, artinya kau diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma. Kenapa kau potong karmamu? Tak cerita lagi. Ilustrasi. Benar apa enggak? Saya enggak tahu, saya baca pada sebuah kitab. Ya, ada oknum bernama Ikirab. Warga Bali yang transmigrasi ke Lampung. Ya. Satu ketika dia beban karena hutang, bunuh diri. Dia berpikir ketika menyelesaikan hutangnya dengan bunuh diri dianggap permasalahan selesai. Ternyata nggak bisa, kaplengnya enggak. Turunlah. Tidak lagi sebagai roh, tapi diciptakannya jadi burung perkutut ya. Nah. Titiran bukan, perkutut, kukur nih apa nih, perkutut ya. Nah dia tidak bisa, dia mau bebas, ternyata memori masih ketemu saudaranya nyebrang dari Lampung ke Bali, dia jadi burung, terbang rendah itu. Akhirnya ditangkap, ya dipelihara dia, menderita lagi nggak? Menderita, dipelihara di rumah, dikasih sangkar, ternyata sangkar dirobek. Kucing, panas nih mati jak meong.
nambah satu lagi beban. Dipikirnya bebannya selesai. Ya enggak? Air itu, setelah itu mati, belum selesai. Kemudian dia apain? Reinkarnasi jadi belalang. Akhirnya apa? Dimakan oleh ayam belalangnya. Akhirnya reinkarnasi berikut jadi anak ayam. Dipelihara oleh kakaknya si kirap itu. Pas pesta hajatan, dibunuhlah ayam itu untuk persembahan. Akhirnya apa? Setelah jadi persembahan, ayam itu kembali reinkarnasi jadi pernah cucunya. Karena kakaknya itu punya cucu, jadi cucu kakaknya. Lahir sebagai manusia lagi. Itu siklus yang panjang. Walaupun rasa-rasa 60.000 tahun. Demikian juga Weda. Begini siklusnya. Nah sekarang permasalahan ketika dia berutang lahir jadi manusia harus dibayar. Bukan lari dari tanggung jawab. Mungkinkah kita bayar utang kita di kehidupan kita, sementara kita menumpuk utang kita dari kelahiran terdahulu. Makanya ruat penyupatan untuk menurunkan gangga tidak bisa satu generasi, 4 generasi. Dari Sagara, Dilipa, Sagara, Ansuman, Dilipa, Bagirata. Pada zaman Bagirata baru gangga bisa diturunkan. Makanya kami sebagai pendeta jangan berharap hanya satu generasi bahwa kehidupan keturunan kami selamat. Belum. Harus ada 3 kali sudah jadi pendeta, yang keempat baru bisa ngeruat. Inilah disebut Brahmangkura sebenarnya. Karena sudah dilembagakan ajaran-ajaran kebenaran. Bukan mengejar untuk ini saja. Kembali pada spiritual. Nah sekarang gimana? Bisa nggak diikutkan dalam upacara entas-entas ulang lagi? Saya sebut dengan upacara apa? Pitrayatnya Recadana. Bisa nggak? Kenapa tidak? Bagaimana dengan yang lain? Tambahkan dengan penebusan. Inilah disebut dengan redemption. Maka dalam upacara Hindu macam-macam dia. Redemptionnya dengan penebusan, dengan naur sosot. Naur sosot kecil, naur sosot besar. Yang besar disebut Nilepati. Maka kalau sebelum mengunggah Dewa Pitara Pratista, sebelum di Cinandi, buatkan upacara Nilepati. Siapapun dia, karena dijelaskan dalam teks kita. Yan pu sira harapan anjat merahayu jika kau menginginkan lahir dengan selamat. Makanya juga ketekeng patin telah demikian juga ketika kau meninggal nanti, biar selamat tidak melakukan salah pati ulah pati. Aura kena dana paten bayarlah utang kematian itu kadi sakapan Nilepati. Nila artinya noda, pati artinya meninggal. Makanya juga demikian pula yang hana keluhuran tu bisa ketur leluhurmu. Keni dana dosa tan sida keruat dening tamu agung. Yo sing dadi pun ngeruatkan upakara apa? Buat upacara Nilepati. Maka inilah pengharapan. Jadi agama selalu memberikan solusi. Maka berbahagialah kita jadi Hindu. Tepuk tangan dulu nih. Jadi ada apa? Seperti penyakit, kalau penyakitnya sudah parah ya tidak mungkin kita berikan obat generik. Maka generiknya apa? Swargantu, moksantu dengan doa 3 hari 2 hari tidak bisa. Tapi kembali kepada karma baik yang keturunannya Pratisentana maupun karma yang bersangkutan. Karma ditambah takdir menjadi nasib. Nasibmu bisa kau perbaiki, tapi takdirmu bisa kau rehabilitasi dengan karma. Jadi demikian. Ya, ada lagi? Nah, udah secara televisi nih, cara rekaman udah habis. Saya kira ini dulu, mari kita akhiri session ini dulu rekamannya. Sebentar kalau ingin ada yang diskusi kita lanjutkan di luar rekaman. Tapi mohon maaf, kan bukan rekamannya yang penting, tetapi kan jawabannya. Mari itu kita akhiri, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Saya sebagai pendeta juga manusia biasa. Saya juga mengalami sengsara. Tapi sengsara dengan belajar kitab suci, kita diarahkan bahwa kita tidak diajak untuk menderita. Ayo sira manastapun, kok jangan bersedih hati. Jangankan kita sudah normal. Ya diasen pu sira manjat me canda layoni, andaikan kau lahir cacat sekalipun, hidup ini gak usah kau sesali.
Berbuatlah, berkarmalah. Hanya karma yang bisa mengikatkan kita, karma pula yang bisa melepaskan kita. Maka ada konsep dua, niskama karma dan nis tanpa motif. Kemudian wisaya karma, karma yang selalu mengikat kita terus semakin keras, semakin keras, semakin keras. Jadi niatnya yang akan kita kerjakan sebuah karma untuk melepaskan. Karma yang mengikat, karma pula yang melepaskan. Tanpa upacara tidak akan ada karma. Karma kanda. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berkenan di hati. Wasana kata saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.